Hai, perkenalkan saya Rizky Nurwijayanti, mahasiswa PPG Prajabatan Biologi Gelombang 2 Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait perjalanan pendidikan nasional. Perjalanan pendidikan nasional erat kaitannya dengan 3 masa penting, yaitu masa penjajahan, masa setelah kemerdekaan, dan masa pendidikan abad 21. Dalam perjalanannya, pendidikan nasional tidak lepas dari peran serta para pahlawan pendidikan seperti Raden Ajeng Kartini, Dewi Sartika, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Rohana Kudus, dan Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantoro. Mereka sangat berjasa dalam memajukan pendidikan di Indonesia. Selanjutnya, kita akan membahas lebih dalam terkait masa-masa perjalanan pendidikan nasional. Pendidikan masa kolonial Belanda. Sistem pendidikan pada masa kolonial sebenarnya sangat tidak menguntungkan bagi penduduk Indonesia. Pihak pemerintah kolonial Belanda mendirikan sekolah bagi penduduk pribumi hanya dengan tujuan untuk memperoleh tenaga atau buruh yang murah. Pada masa itu, banyak sekali jenis sekolah dasar yang berkembang di Indonesia, seperti sekolah ongko siji, sekolah ongko loro, sekolah rakyat atau folk school, dan masih banyak lagi. Namun, sangat disayangkan bahwa pembagian sekolah pada masa itu didasarkan pada kelas sosial dan ekonomi. Sekolah ongko siji umumnya digunakan untuk anak-anak pribumi kalangan menengah ke atas seperti bangsawan, pegawai pemerintah, pegawai perusahaan, dan semacamnya. Kemudian, sekolah ongko loro dan sekolah rakyat hampir sama, yang diperuntukkan bagi anak-anak kalangan menengah ke bawah seperti anak petani desa, buruh kasar, dan sebagainya. Dengan begitu, tampak sekali perbedaan kelas yang didasarkan pada bangsa ataupun kondisi sosial ekonomi masyarakat pada waktu itu. Sistem pendidikan masa kolonial yang dinilai tidak sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia membuat banyak tokoh di Indonesia menginginkan perubahan sistem pendidikan sebagai upaya pemerataan pendidikan. Bentuk dari upaya perubahan tersebut adalah lahirnya sekolah-sekolah tandingan sebagai tandingan dari sekolah yang telah didirikan oleh pemerintah kolonial sebelumnya. Sekolah tersebut mengedepankan pengetahuan tentang tanah air, serta sebagai ajang untuk pemerataan pendidikan masyarakat pribumi. Pada tahun 1903, berdirilah Sekolah Gadis Raden Ajeng Kartini. Sekolah ini adalah wujud dari perjuangan atas hak-hak perempuan dan bertujuan untuk dapat meningkatkan kedudukan dan derajat perempuan. Sekolah ini tidak hanya mengajarkan membaca, menulis, dan berhitung, tetapi juga mengajarkan keterampilan lain seperti memasak dan keterampilan yang identik dengan perempuan. Selanjutnya, pada tahun 1904, lahirlah Sekolah Istri yang didirikan oleh Dewi Sartika di Bandung. Berangkat dari tekad untuk memperjuangkan hak-hak kaum wanita, Sekolah Istri didirikan guna memberikan hak pendidikan kepada kaum wanita pada masa itu. Dalam sekolah ini, kaum wanita diajarkan keterampilan-keterampilan seperti membatik, memasak, menjahit, merenda, menyulam, dan sebagainya. Selain itu, ada pelajaran-pelajaran seperti bahasa Melayu, pelajaran agama, kesehatan, hingga pelajaran bahasa Belanda. Sebagai salah satu tokoh yang memperjuangkan pendidikan di Indonesia, pada tahun 1992, Ki Hajar Dewantoro mendirikan Taman Siswa di Yogyakarta. Perguruan bercorak nasional ini memiliki prinsip rasa kebangsaan, cinta tanah air, dan semangat berjuang untuk memperoleh kemerdekaan. Tekad Ki Hajar Dewantoro untuk memunculkan pendidikan tanpa diskriminasi, memiliki kemandirian, dan merdeka dari budaya barat semakin kuat dengan lahirnya perguruan taman siswa tersebut. Semboyan ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa
Tutwuri Handayani sampai saat ini masih melekat dalam konsep pendidikan di Indonesia. Terdapat beberapa aspek penting dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah pendidikan yang menuntun. Pendidikan yang menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun sebagai masyarakat. Yang kedua adalah anak bukanlah kertas kosong, melainkan anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Tujuan pendidikan adalah menuntun anak untuk menebalkan garis kodrat yang masih samar tersebut, agar dapat memperbaiki lakunya menjadi manusia seutuhnya. Yang ketiga adalah bermain sebagai kodrat anak. Bermain adalah salah satu kodrat pikiran, perasaan, kemauan, tenaga yang sudah ada pada diri anak. Untuk itu, dalam pembelajaran di sekolah, hendaknya ada permainan yang mengasah itu semua. Selanjutnya adalah pendidikan yang berpihak pada anak. Sebagai seorang pendidik, kita harus menghadirkan pembelajaran yang berpihak sepenuhnya pada anak didik kita. Dan yang terakhir adalah pentingnya pendidikan budi pekerti. Budi pekerti, watak, karakter adalah bersatunya antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat pada diri peserta didik. Transformasi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara semakin berkembang baik setelah zaman kemerdekaan. Pendidikan setelah kemerdekaan sudah mampu menghilangkan paham-paham pendidikan Belanda, sehingga peserta didik telah memiliki ciri khas dari peserta didik Indonesia. Pemikiran Ki Hajar Dewantara mampu mengembangkan generasi yang berkarakter dan unggul dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik serta dimensi sosial spiritual. Belajar dari pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah belajar ibarat bercermin, yaitu memposisikan diri menjadi siswa yang membutuhkan kemerdekaan lahir dan batin. Pendidikan abad 21 adalah pendidikan yang mengutamakan kemerdekaan belajar yang mengarah pada kebebasan siswa dalam berpikir kritis. Beragam karakter dan kompetensi lahir dari adanya pendidikan abad 21. Kompetensi peserta didik seperti kolaborasi, komunikasi, kreativitas dan inovasi, serta berpikir kritis dan pemecahan masalah. Pemikiran-pemikiran dari Ki Hajar Dewantara yang berbasis pendidikan karakter seperti nilai keagamaan, kedisiplinan, kejujuran, dan tanggung jawab dapat dijadikan sebagai dasar dalam pembentukan moral pendidikan abad ke-21. Demikianlah rangkaian perjalanan pendidikan nasional, di mana peran Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan Indonesia sangat penting dalam berkembangnya pendidikan masa kini. Terima kasih. Sampai jumpa.